Iya, masa gue ulang lagi nih tiang bendera, apa mic tinggi banget. Anjing banget sama si JP. Ya, kita di acara kedua, episode kedua dari sebuah program baru yang bernama Buka Mic. Berani buka suara, berani buka pikiran. Wow. Ya, Buka Mic adalah sebuah program baru di Cokro TV yang menghadirkan komika-komika, anak-anak muda. Jadi kalau di luar sana ada yang pengen banget ngisi, boleh hubungin kita. Kita bareng-bareng bersuara dan berpikir di acara Buka Mic. Dan sekarang ada salah satu komika yang namanya persis pejabat, Karisma Wibawa. Kayaknya calon pegawai negeri kayaknya sih ya. Kita lihat kalau dari namanya ini kira-kira berani nggak dia buka suara dan buka pikiran. Inilah Karisma Wibawa. Weh. Halo Mas, Wah, sehat. Luar biasa. Ini jarang loh. Kita nggak janjian loh ya. Oh kita hitam-hitam ya? Sama. Kemarin di episode kemarin gue pakai kaos ini, sekarang pakai kaos ini lagi. Setia gue, nggak ada lagi. Boleh dong satu dong. Gampang. Ukuran apa? Ukuran XL. Ini lu mau ngomongin apa nih? Di Ini- Buka Mic hari ini. Ya, keresahan komika tuh apa sih? Waduh, apalagi kalau bukan job. Iya, itu dia. Ya, gimana kemarin kan pandemi nih ya. Ini lumayan sudah agak turun. Gimana lu survive? Nah makanya. Komika ini survive gimana keadaan pandemi? Nah sebenarnya, aduh, ulang deh. Udah ini. Nggak apa-apa. Ini aja, kedengeran kok. Gimana? Nah sebenarnya itu dia. Yang kasihan itu adalah komika-komika seperti saya di masa pandemi. Kenapa emang? Kalau komika-komika lain sebelum pandemi masih ada job. Saya sebelum ada pandemi nggak ada job, nggak pas pandemi udah nggak ada harapan. Tapi yang namanya anak muda kan nggak pernah berhenti untuk berusaha. Betul dong. Iya. Mas. Harus terus optimis. Iya. Nggak ada job, optimis aja terus. Anak muda boleh berusaha apa saja, Iya. asal nggak berusaha menjatuhkan pemerintahan. Bukan. Keras. Catat itu ya. Keras ya. Iya. Oke, selamat berusaha. Terima kasih. Karisma Wibawa. Iya. Terima kasih semuanya. Selamat gini hari. Nah, karena kan yang nonton bisa jadi kan nggak malam, pagi, siang, sore gitu ya. Perkenalkan, nama saya Karisma Wibawa. Saya ini komika baru ya. Ini bukan hanya pertama kalinya saya stand up untuk sebuah konten di YouTube ya. Tapi ini juga job pertama saya di dunia stand up. Wah. Saya komika baru, tapi sebenarnya saya mulai stand up tuh dari tahun 2017. Jadi hitungannya udah 5 tahun, nggak bentar-bentar banget lah. Maksudnya bukan baru-baru amat ya. Jadi 5 tahun saya tungguin job ini, akhirnya Cokro TV loh ternyata. Kemana aja Cokro TV? 5 tahun saya tungguin. Terus pertanyaannya, 5 tahun saya ngapain aja stand up? Ya stand up aja, udah nggak ada duitnya. Lebih tepatnya latihan stand up, ya. Jadi kerjanya keliling-keliling komunitas tuh ya, untuk stand up, latihan stand up gitu. Sampai ya macem-macem lah. Saya keliling kemana-mana. Komunitas stand up Indo, Jaksel, Jakpus, Jaktim, Jakbar, Jakut. Cuma komunitas musang sama kura-kura aja saya belum ya. Sampai trauma saya sama stand up di komunitas gitu. Riz, ada stand up nih di komunitas. Aduh, nggak ada duitnya ini. Kemarin Panca ngabarin, Riz, ada stand up di Cokro TV. Ambil. Ada duitnya pasti dong. Ya. Sampai saya pernah, saking traumanya sama komunitas, saya pernah stand up di acara kumpul komunitas. Itu acara semuanya komunitas isinya. Kurang komunitas apa saya ya. Tapi ini stand up ini adalah pekerjaan yang passion saya banget ya. Satu paket passion saya suka komedi, saya suka ngomong di depan banyak orang gitu ya. Saya suka juga nulis. Jadi semuanya bisa saya tumpahin ke dunia stand up komedi gitu. Walaupun ya suka dukanya sebagai komika baru macam-macam ya. Nggak gampang jadi komika itu. Saya pernah lagi stand up nih, ditinggal sama penontonnya nontonin orang kecelakaan. Coba bayangin bagaimana itu saya ngehandlingnya ya.
Kalau cuman sekedar nggak lagi stand up nggak ketawa ya, wajar gitu. Lagi stand up ngeblank wajar. Tapi kalau stand up tiba-tiba ditinggal penontonnya nontonin orang kecelakaan, gimana cara ngehandlingnya? Dan apa lucunya orang kecelakaan coba? Iya kan? Tapi dunia stand up juga yang akhirnya menghantarkan saya ke profesi saya. Sekarang saya berprofesi sebagai penyiar radio ya. Saya kerjanya sekarang jadi penyiar radio nih. Udah 10 tahun lebih saya jadi penyiar radio. Tapi ya begini-begini aja. Nggak gimana-gimana ya. Tadinya tuh saya jadi penyiar radio tuh buat batu loncatan ke televisi ya. Teman-teman saya tuh udah pada masuk televisi semua, yang seangkatan saya tuh ada yang jadi host, jadi news anchor ya kan, pembaca berita di televisi itu. Pengalaman satu-satunya saya masuk TV adalah ketika diwawancara jadi saksi mata kecelakaan. Segitu aja level saya masuk TV, tapi it's okay, nggak masalah ya. Kenapa saya 10 tahun lebih jadi penyiar radio tapi tidak sukses-sukses ya? Saya kasih tahu alasannya. Saya sekarang siaran di salah satu radio swasta di Jakarta namanya Radio Music City. Ada yang tahu? Sekarang Anda tahu kenapa saya tidak sukses ya. Radio saya nggak ada yang tahu loh. Saya 10 tahun siaran. Mereka tahu saya penyiar radio, tapi mereka nggak tahu saya siaran di radio apa. Saking asingnya nih radio saya. Saya tanya teman saya nanya kan, Riz, lu siaran di radio apa? Saya bilang, Radio Music City 107,5 FM. Responnya gini, apaan tuh? Ya apaan tuh? Ya radio lah. Nggak, maksudnya aneh banget gitu, nama Radio Music City tuh aneh banget. Responnya sampai kayak orang habis ngeliat penampakan. Apaan tuh? Ya radio lah. Padahal ini sama kayak radio-radio lain loh. Bukan radio panggil, tau kan radio panggil? Yang kijang satu, di sini kijang 2 ganti gitu bu. Radio sama kayak radio-radio tetangga yang lain nih gitu. Ya, itulah. Dan juga saya memang orang yang tipenya tuh kalau kerja emang harus pakai passion ya. Jadi agak sulit untuk saya kerja kalau nggak based on passion gitu. Dan mudah-mudahan nih, karena sebentar lagi 2024 kita akan mencari pemimpin baru negara ini. Saya sih harapannya sih ya, Indonesia nanti siapapun yang akan mimpin bangsa ini semoga bisa ngebuka lebih banyak peluang buat warga negara seperti saya ini ya, supaya mereka bisa hidup seperti yang mereka inginkan gitu ya. Karena nih repotnya, tahu nggak repotnya orang yang kerjanya harus based on passion gitu ya. Karena dia kerjanya tuh milih-milih ya. Sementara dia nggak punya banyak pilihan. Itu sulitnya gitu. Nah mudah-mudahan nanti siapapun yang memimpin udah nggak bisa ngasih lebih banyak pilihan ya buat orang-orang seperti saya. Banyak loh orang-orang yang base-nya nih passion gitu. Tapi karena dia nggak punya banyak pilihan akhirnya ya nggak bisa gitu. Kayak ada teman saya nih, dia hobi otomotif. Sama hobi jalan-jalan, traveling. Mungkin dia bisa jadi pembawa acara petualangan di televisi gitu ya. Atau mungkin bawain acara tentang balapan motor ya di televisi gitu. Tapi karena dia gak punya banyak pilihan ya udah akhirnya dia jadi apa? Ojek online. Ya itu kan juga memang si otomotif juga, traveling juga kemana-mana ya. Tapi bukan itu mungkin yang dia inginkan gitu ya. Nah itu dia. Dan sekarang sih kalau bicara soal pemilu ya 2024 nih, sekarang nih udah mulai pemanasan nih. Yang lagi rame ini adalah isu tentang partai-partai saling membangun koalisi. Waduh. Ini kondisinya ya, saat kemarin tuh tanggal 22 Juni hari Rabu, Nasdem kedatangan PKS ya. Ini katanya sih bakal merubah peta politik di Indonesia. Wah, katanya begitu katanya ya. Kalau seandainya Nasdem, PKS merapat ke Nasdem, ya, peluang Anies sama Pak AHY ini terbuka lebar nih. Tapi kan yang dari sebelah udah ada Gerindra sama PKB juga udah bikin koalisi ya. Kalau mereka merapat ke sana peluangnya tentunya tertutup ya. Terus gimana nih Pak Anies juga, apakah dia akan merapat ke PDIP ya? Karena kalau begitu nanti suara Nasdem sama Demokrat nggak cukup untuk memajukan Anies, katanya begitu. Tapi ini kemarin masyarakat tuh wah kayaknya seru banget ya ini ya. Koalisi-koalisi partai, mereka nungguin apa yang akan terjadi. Ternyata kemarin pas lagi PKS datang ke
Nasdem ya, Pak Surya Paloh selesai habis bertemu dengan PKS itu ngasih pernyataan bahwa katanya mereka belum ada yang serius-serius amat diobrolin ya. Terus ngobrolin apa itu ya selama pertemuan itu? Katanya nggak ada yang serius-serius amat. Saya curiga ternyata nanti mereka ngebahasnya staycation nih. Atau rencana healing. Wah, gue juga nggak tahu gitu ya. Kalau ada yang ingat ya, Pak Surya Paloh bilang katanya, bahkan tadi saya bercanda-bercanda ke sekjennya katanya, yang penting PKS ada isi kantongnya ada apa enggak. Wah, bahas-bahas isi kantong PKS katanya ya. Ini jangan-jangan saya curiga tadi ngobrol ini masalah patungan main futsal kayaknya, jangan-jangan deh. Terus ngobrolin apa dong ya? Tapi poin yang ingin disampaikan adalah mereka punya kesamaan visi misi. Kedepannya nanti diharapkan kualitas pemilu jadi lebih baik ya. Nah ini saya setuju banget sih ya. Karena banyak banget di luar sana orang-orang yang katanya kan gini. Inilah pemilu. Saatnya kita memberikan partisipasi kita untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Perubahan yang lebih baik. Lalu orang cuma datang ke TPS, nyoblos, selfie bentar, habis itu pulang udah. Iya kan? Nggak ada. Lu cuman beri segitu aja partisipasi lu gitu. Habis itu apa ya? Udah lu sibuk lagi dengan hobi lu, main micet atau apa gue juga nggak tahu ya kan. Suara yang udah lu kasih, udah dikasih ke orang untuk memimpin Indonesia ke depannya ya 5 tahun lagi gitu. Habis itu apa? Lu juga ya udah serahin aja sama mereka. Ini kan sama kayak kalau lu ketika lu lapar ya. Ketika lapar, lu ke warteg nih, udah pilih-pilih makanan nih, udah pilih-pilih makan ini. Yang makan bukan lu tapi orang lain tuh, sama tuh kayak begitu tuh. Logiknya ya. Kayak begitu. Nah mudah-mudahan sih gak kayak begitu lagi ya. Masyarakat benar-benar emang ikut pemilu karena memang punya kesadaran dan gak cuman berhenti di pemilu. Setelah itu bisa berpartisipasi kalau ada. Makanya nih pemerintah gitu ya. Mudah-mudahan sih bisa menampung suara masyarakat ya. Karena siapa lagi yang mengkritik kalau bukan masyarakat. Yang mengkritik negara kalau bukan masyarakat ya. Ini juga menentukan kualitas demokrasi ya. Karena kemarin tuh Pak Surya Paloh juga bilang kita pengennya nanti demokrasi di Indonesia jadi lebih baik gitu ya. Tapi kita tahu bahwa kasus-kasus sebelumnya banyak sekali orang-orang yang berupaya untuk mengkritik. Tapi takut ya. Takut nih kritik di media sosial takut. Trauma sama dengar suara tukang bakso di luar. Bener. Iya. Habis kritik jajan bakso. Wah kok rasanya gak enak. Curiga langsung. Ya kan? Terus ini ada juga nih oknum-oknum yang selalu merasa ya katanya Jokowi jangan dikritik lah. Ada yang mengesankan kesannya Jokowi nggak boleh dikritik. Jokowi itu harus selalu benar lah. Nggak bisa begitu dong. Pak Jokowinya aja santai aja kok. Dia terbuka dengan kritik. Nah, tapi ada pihak-pihak yang merasa bahwa Jokowi itu nggak boleh atau nggak bisa dikritik. Jokowi nggak mungkin salah. Katanya begitulah. Kalau Jokowi nggak mungkin salah, dia nggak bisa ikut kuis di TV. Karena kalau ikut kuis di TV kan pasti ada pertanyaan salah sama benar gitu ya. Gimana kalau Pak Jokowi jawabnya salah? Wah Pak Jokowi selalu benar ya, nggak mungkin begitu ya. Nah seperti itu, jadi mudah-mudahan sih ke depannya ya kualitas pemilunya bagus, menjamin kualitas demokrasi yang jadi kualitas demokrasinya baik, menjamin kualitas pemilu yang juga baik. Mudah-mudahan sih seperti itu ya. Dan ini adalah momen yang penting juga untuk kota Jakarta ya. Karena juga kan kemeriahannya di Jakarta, dirasakan di Jakarta. Jakarta ulang tahun ya? Waduh. Saya cinta sekali Jakarta ya. Saya tinggal di Jakarta. Tahu gak tantangannya Jakarta tuh ke depan tuh apa? Masalah overpopulasi. Udah penuh banget nih Jakarta nih. Saya pikir penyebabnya karena di Jakarta itu orang-orang yang tinggal di Jakarta itu. Saya kan tinggal di Jakarta Timur ya. Sama itu daerah pemukiman padat penduduk juga gitu. Penyebabnya adalah karena satu kepala keluarga itu bisa punya banyak anak gitu. Ada tetangga saya anaknya sampai 7. Dan komposisinya itu 6 orang laki-laki, 1 orang perempuan. Saya curiga nih, jangan-jangan nih pakai prinsip gambling nih bapaknya pas lagi bikin nih.
Pengennya anak perempuan tapi kan nggak bisa mastiin kan. Dia bikin lagi dapetnya laki-laki, dia bikin lagi dapetnya laki-laki. Coba terus tuh, ya kan? Jadi kan kayak ikut lotre itu ya. Kayak ikut undian gitu, pakai prinsip gambling ya. Nah itu bagaimana tuh? 7 orang anak, bayangin aja. Sampai ada ya temen saya tuh yang punya anak karena nggak sengaja. Lah bagaimana bisa punya anak nggak sengaja? Saya ceritain. Jadi ini ada teman saya nih, teman kantor nih, murung aja seharian. Saya tanya kan, lu kenapa sih murung banget gitu? Iya nih bini gue hamil lagi. Lo mestinya bersyukur dong. Kalau istri hamil lagi mestinya bersyukur. Itu kan rezeki dari Tuhan gitu. Kata dia bukan apa-apa bro. Anak gue udah 4 sama ini jadi 5 ya kan. Ya lu gimana anak 4 mestinya jangan nambah lagi dong jadi 5. Iya bro. Gak sengaja katanya. Ya gak sengaja. Kasihan batu anaknya nanti. Kalau anaknya nanya, ayah kenapa aku dilahirkan ke dunia ini? Gak sengaja nak. Ya ampun. Maksudnya gak sengaja tuh kan kayak kita lupa ya. Maksudnya dia bilang tuh mungkin gak, maksudnya lupa kali ya. Lupa dia angkat gitu ya. Lebih tepatnya kayak gitu. Jadi kayak lupa diangkat tuh kayak kita ngisi air aja gitu ya. Lupa dimatiin kerannya. Ya kan sama tuh kayak begitu tuh ya. Gak bisa begitu deh. Urusannya panjang gara-gara dia lupa ngangkat tuh ya kan. Ntar anaknya udah gede harus disekolahin ya, segala macam. Nah ini tantangan nih untuk ngasih edukasi juga buat masyarakat ya. Untuk jangan banyak-banyak lah punya anak ya gitu. Nah pokoknya seperti itu ya. Mudah-mudahan sih pemilu yaitu dia menjamin demokrasi berjalan di Indonesia tuh dengan baik ya. Dan Jakarta juga mudah-mudahan makin tentram nih. Makin sejuk buat siapapun yang mau tinggal di Jakarta ya. Selamat ulang tahun sekali lagi buat Jakarta ya. Dan terima kasih juga untuk Cokro TV. Semoga kita bertemu lagi. Sekian dari saya Karisma Wibawa. Terima kasih.